Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali bersama GPD Villa Melati Mas dalam program Menyapa. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan kemurahan-Nya kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kita boleh menghirup udara yang segar. Dan pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas maupun bekerja, kita sama-sama merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita dan menjadi kekuatan baru dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita sama-sama buka Alkitab kita yang terdapat di Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, Kejadian pasal 6 ini adalah merupakan gambaran kondisi manusia menjelang air bah dan gambaran masa depan menjelang kedatangan Tuhan. Kita bisa lihat di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan berkata bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dunia dipenuhi dengan kejahatan dan salah satu akar permasalahan adalah tidak dijaga batas kekudusan. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah menjaga kekudusan di tengah dunia yang rusak. Anak-anak Allah yang dimaksud di Kejadian pasal 6 ayat 1 dan 2 adalah keturunan Set yang seharusnya hidup dalam takut akan Tuhan. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 4 ayat 26, firman Tuhan berkata bahwa lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi anak-anak Allah ini adalah keturunan Set. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetapi tergoda oleh kecantikan dunia, yang mana adalah perempuan-perempuan keturunan Kain. Kita bisa lihat juga bahwa keturunan Kain di Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 24, sehingga mereka masuk dalam ikatan yang tidak kudus. Jadi anak-anak Allah ini adalah keturunan Set, tergoda dengan perempuan-perempuan cantik, yang mana adalah keturunan Kain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini poin yang kita dapat pelajari yaitu yang pertama, pertambahan manusia membawa tantangan rohani. Kita bisa dilihat di ayat pertama bahwa ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, banyaknya jumlah manusia bukan hanya tentang berkat, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetapi juga ujian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, semakin banyak manusia, semakin juga banyak godaan-godaan yang akan kita alami, yang akan kita hadapi, baik budaya, bahkan kejahatan-kejahatan dunia atau kebejatan manusia, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pertumbuhan kita di dalam Tuhan itu butuh yang namanya kesetiaan di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, untuk berbeda dengan dunia, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Meskipun hidup di tengah dunia yang bertambah sibuk dan penuh dengan tawaran. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dan yang kedua adalah anak-anak Allah jatuh karena tergoda dengan dunia. Di ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema kita berkata bahwa menjaga kekudusan di tengah dunia yang rusak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, banyak
manusia jatuh karena godaan-godaan duniawi, tetapi kita anak-anak Tuhan harus tetap teguh dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 2 ini adalah menjadi peringatan bagi kita untuk menjaga batas kekudusan kepada Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa hanya karena keinginan daging atau kecantikan duniawi, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang tetap setia dan berbeda meskipun dunia semakin rusak. Jadi Tuhan butuh kesetiaan kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar dari Nuh, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di ayat 9 firman Tuhan berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, Tuhan juga ingin di tengah-tengah dunia yang semakin rusak, kita menjadi anak-anak Tuhan yang bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan akan memberkati hidup kita ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi peringatan dalam hidup kita. Tuhan kembali mengingatkan kita pentingnya menjaga kekudusan di dunia yang semakin rusak ini. Tuhan memberkati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat dan kemurahan Tuhan. Tuhan kembali mengingatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan dan menjaga kekudusan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, mampukan, kuatkan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, Engkau memberkati hidup mereka, Engkau yang menjaga, memelihara hidup mereka di sepanjang hari ini. Bahkan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka akan dipulihkan dan ditolong oleh Tuhan. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan sepanjang hari ini, dan ampunilah setiap kekurangan, kelemahan dan kelalaian kami di hadapan Tuhan. Kiranya hidup kami tetap berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tetap semangat.